kasih plan kamar sedikit, boleh mubagas, tapi kasih plan kamar sedikit. So gigi 20 ini kasih plan kamar, kasih gigi 8 atau gigi 6 atau gigi 5 bahkan. Ustaz, masalahnya lama sekali ini Ustaz. So mau bahasa seorang pedasir Ustaz. Kenapa? Panas sekali masjid Ustaz. Tapi dikasih lagi kipas angin. Bapak kredit HP awaliando. Mobil motor gampang juta-juta, kipas angin di masjid 300.000 pun jilinya luar biasa. Kenapa kau hemat satu rezeki anak soleh? Coba munculkan semangat kita cinta kepada Allah. Ibu-ibu sekalian, sampaikan ulama-ulama kita terdahulu ketika dia menjadi makmum di dalam sholat berjamaah, Bapak dan Ibu rahmati Allah, dia berniat sholat itu untuk menjadi makmuman lillahi ta'ala. Manakala imamnya salah dalam pengucapan suratul Fatihah, langsung merubah niatnya menjadi munfarid. Kenapa? Tidak mau terjerumus ke dalam sholat yang sia-sia, sholat tanpa kebaikan suratul Fatihah. Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Batal al-Fatihahnya berakibat batal sholatnya. Maka hati-hati. Silakan mempercepat bacaan, silakan kemudian kita menjadi imam yang cepat, silakan, tapi jangan melewatkan kaidah bacaan-bacaan Al-Quran. Tugas imam adalah memimpin kehusyuan jamaah. Tugasmu yang berat adalah menjadikan jamaah itu khusyuk. Kita selalu minta kepada Allah untuk ditetapkan dalam kebaikan. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasda' wa min du'a la yastajabu laha. Ya Allah, hindarkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, doa yang tak pernah diijabah. Kita minta sama Allah, hindarkan kami ya Allah dari hati yang tak pernah khusyuk. Sementara sholat kita maunya kita cepat-cepat. Di mana kehusyukan kita? Ada yang bilang, Ustaz, ini pada studi makom yang tertinggi nih Ustaz. Kami khusyuk Ustaz, ini makom tertinggi nih Ustaz. Mari kita huruku Ustaz. Kalau maaf, baginda Nabi, kalau bicara masalah tasawuf, baginda Nabi ma'rifatnya sudah berhadapan dengan Allah, bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah, berbicara dengan Allah, mendengar perintah langsung dari Allah. Nabi tak sombong, Nabi tetap pikirnya santai, Nabi tetap mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, Nabi setiap dia mengucapkan doa-doa, Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika Nabi sholat bercucuran air matanya, basah tempat sujudnya, berlinang air matanya, menetes dari jenggotnya, bengkak betisnya, berdiri semalam suntuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ditegur oleh Aisyah, wahai kekasih Allah, wahai suamiku, wahai Nabi Allah, tidakkah engkau dijamin masuk surga? Tidakkah engkau kemudian dikatakan kekasih Allah? Sudahlah, jangan dulu taruh bagimu sambayang. Apa kata Nabi? Wahai istriku, malu aku dikatakan sebagai kekasih Allah, dijaminkan surga untukku, sementara ku hentikan apa yang membuat Allah cinta kepada aku. Kita bukan kekasih Allah, masuk surga saja kita belum tentu, azab kubur pasti. Sholatnya kita gampang-gampangkan. Coba tahun ini jadikan Ramadan terakhir, biar kita khusyuk dalam sholat kita, Bapak dan Ibu rahmati Allah. Yang ada imam cepat, silakan, saya sarankan perbaiki cara pengucapannya. Jangan karena kemudian imam itu selain dia pimpin jamaah, dia juga berdakwah. Ada orang di belakangnya yang barangkali belum mahir baca Al-Quran, yang sementara ikut-ikutan ketika dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Salah pengucapannya, dia pun ikut dengan pengucapan itu, dia amalkan ucapan yang salah-salah itu, tanggung jawab imam itu besar. Makanya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, mohon maaf, apalagi ketika kita melafazkan doa Allahu Akbar, kan asik sama dengan kita berbicara antara
antara sesama seperti ini. Kita bicara tidak kenal jaga-jaga bos. Anak itu ada meminta tolong apa? Anak usaha itu tuh tadi butuh modal, baru anak itu boleh pinjam uang, kan asik. Tidak asik kita sementara bicara dengan teman kita saja. Kalau kita ada itu pinjam uang, ada mau mana? Kalau mau jadi kita uang dia, apa contoh ini? Begitulah kita dengan Allah. Artinya apa? Memang Allah kaya akan bahasa. Allah tahu, jangankan terucap dalam hati kita pun Allah sudah tahu. Tetapi etika kita ini etik. Kalau saya presiden kok bilang itu. Itu berbicara etika. Sesama kita manusia kita harus menanamkan etika, apalagi dengan Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kan meresap dalam hati kita. Doa itu kita resapi, kita maknai, kita pahami supaya timbul kehusyuan ketika kita minta kepada Allah. Allah akan mampu mengijabahnya. Bapak dan Ibu rahmati Allah, kita minta kepada Allah sesuai dengan apa yang keluar dari dalam hati kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Kita bisikkan dengan begitu sangat asik kita berbisik dengan Allah. Oh, gimana kemudian kita bisa mencapai kehusuan? Allah menyatakan bil, apa kata wajah tabil, batin, batal, Ramadan, Ramadan, Allah mahal nabi sakalama, wajah tabil, hafil. Mohon maaf kepada ibu, saya bukan kemudian menggurui, cuma prihatin. Kenapa anak-anak di pondok pesantren itu bacaannya dizahirkan kemudian diikuti oleh seluruh anak-anak, supaya apa? Ada regenerasi anak-anak orang Islam, anak-anak generasi Islam akan mampu mempraktekannya. Setelah kita tiada akan tumbuh generasi yang mewarisi. Nah, kalau dengan cara begitu kita berdakwahnya bagaimana? Orang di belakang pun tidak paham, apalagi yang pendengarannya sudah kurang. Akhirnya ketika kita wafat, tidak ada lagi yang imam di situ, tidak ada lagi yang bisa pimpin doa di situ. Siapa yang salah? Kita. Orang yang paham agama tidak mampu mewariskan kebaikan kepada generasi setelahnya. Kepada ini menurut rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang bilang ustaz, seorang imam Allah itu kalau ulama sekali ustaz, bukan begitu Allah. Kalau ada imam, saya katakan tugas imam itu adalah memimpin jamaah, mempertanggungjawabkan kehusyuan jamaah. Kalau ente meskipun ente hafiz, ente hafal ayat-ayat Al-Quran panjang satu juz, janganlah kemudian ente bacakan itu di tengah-tengah orang di muka yang ada asam urat, ada yang panggola-panggola, mengerti dengan makmum. Kamu mengerti dengan makmum. Makanya sebelum jadi imam itu bahagia kabalakan dulu. Bahagia kabalakan itu bukan cuma sekedar sayuhalo. Yang mudah dibilang itu bukan tasbih sapi mintamanil salah. Bukan hanya sekadar memperhatikan lurus atau tidaknya sah, perhatikan keadaan makmum, berapa orang yang asam urat, berapa orang yang kolesterol, berapa orang anak-anak di sini. Kalau lebih banyak anak-anak, capat tadi itu lebih. Tapi kalau di belakang ada tim obat, apalagi kalau secara kasih saran tadi jangan terlalu gas. Begitu kalau ada imam paran, alhamdulillahi rabbil alamin. 20 jangan orang sudah batuk belak. Tempe dubo itu ada dua. Ada memang tempe dupanya itu tempe dupa kode. Panyaki memang tua mau nempel. Itu panyaki, mau tujuh panyaki. Kalau tempe itu memang macam bakal yang lain, katakan sedikit. Al-Rahman Ar-Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Setidaknya imam itu pun paham tentang tajwid, makhrajul huruf diperbaiki, hukum wasalnya diperbaiki. Supaya apa? Nih makmum ini bukan cuma orang-orang kita yang kita anggap ketika orang tidak sama Ibrahim, tidak. Ada orang dari luar yang datang jamaah kita di situ. Kita tidak tahu dia sekelas Aldi Lumbela, kita tidak tahu dia sekelas Aldi Transtoma, kita tidak tahu dia sekelas Wahyudin Muhammad. Orang-orang yang paham baca Al-Quran, kemudian kita baca Al-Quran dengan standar di situ, Masya Allah. Bapak dan Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk apa-apa, bukan untuk dipamer-pamerkan, tapi setidaknya mempersiapkan diri. Dalam satu saat nanti akan tiba satu masa, faida balaghatit taraqi qila man ra wa dhanna annahu al-firaq. Ketika nafas sudah sampai di kerongkongan, semua sadar ini adalah hari terakhir kehidupan dunia. Kita akan mengalami semua masa itu, fase di mana sakaratul maut, orang melihat anaknya dia meneteskan air mata, seorang istri memandang suaminya meneteskan air mata, suami memandang istrinya dia meneteskan air mata. Ada kalimat perpisahan, wahai istriku, wahai anakku, wahai suamiku, wahai orang tuaku, kakak-kakakku, saudara-saudaraku, ini terakhir kali aku berada di tengah-tengah kalian. Apakah air mata itu air mata perpisahan? Bisa jadi karena dia akan meninggalkan keluarga yang dia cintai. Tapi ada yang membuat manusia sangat meresahkan dia ketika sakaratul maut. Apa? Dibukakan pintu catatan-catatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan oleh malaikat maut. Inilah amalanmu, inilah yang akan engkau dapatkan ketika kau berada di alam kubur, inilah bekal-bekalmu ketika kau di yaumil akhir nanti. Akan kaget dia lihat tidak ada amalan-amalannya, dia lihat sholatnya bolong-bolong, apalagi puasanya. Ini tanggal berapa Syaban nih? 18. Sudah mendekati akhir bulan Sya'ban, puasa belum lunas. Ada ibu di sini puasa belum lunas? Ada? Masih ada? Alhamdulillah lunas semua Alhamdulillah. Alhamdulillah lunas semua. Ada yang belum lunas puasanya, yang tidak lunas puasanya ibu berarti menyengajakan dirinya untuk tidak membayar puasa. Tak lunas puasanya, maka ketika dia mati di saat puasanya tidak lunas, sama saja dengan dia tidak pernah melaksanakan Ramadan selama hidupnya. Nah, yang punya anak cewek pulang dari sini tidak coba bayar puasa masih ada kesempatan sekitar 10 hari dia tidak kasih melaksanakan puasa. Kenapa? Itu di Ustaz bilang kamar, bukan di Ustaz yang bilang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, baginda Nabi mengajarkan kepada kita itu orang yang tidak bisa membayar puasanya itu kan bisa dihutangkan. Ustaz, apakah kau jamin kau bisa masih hidup di tahun yang akan datang? Belum tentu. Yang dikhawatirkan kalau kita mati di saat puasa kita tidak lunas, kan ada keluarga yang bisa melunasi. Ya boleh mengatakan itu. Kalau keluarga yang akan kita pertanggungjawabkan juga ada utang puasa, mau apa kita? Hanya kepada diri rahmat Allah, dekatkanlah diri kita kepada Allah, bukan untuk apa-apa, tapi untuk mempersiapkan diri kita kelak akan hidup di satu tempat di alam kubur, karena akan hidup di satu tempat yang kekal dan abadi di yaumil akhir nanti. Pilihan ada di kita, mau masuk surga atau masuk neraka. Ibu mau masuk surga atau masuk neraka? Sudah masuk neraka atau surga? Pasti pilihannya mau masuk surga. Kalau mau masuk surga, ringankan kaki kita, ringankan hati kita, ringankan tangan kita, angkat takbir di hadapan Allah, di setiap Allah merindukan kita. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling terakhir mari kita hadiahkan doa untuk almarhum. Semoga almarhum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kuburnya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك لحدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.